Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat manis, dimanapun kalian berada, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam berpuasa ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhkan, agar puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan imbalan, mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah ini, hal-hal yang harus kita tinggalkan, atau dalam kata lain adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dibagi menjadi dua hal. Apa saja? Yang pertama adalah yang disebut dengan ma yubtilu thawabas saum la nafsas saum. Hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa kita. Wa hiya ma yusamma bimuhbitat, yaitu hal-hal tersebut disebut dengan muhbitat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, kam min saim laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala dari Allah, kecuali yang dia dapat hanyalah haus dan rasa lapar. Apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa kita tapi tidak membatalkan puasa kita? Artinya kita tidak wajib mengqadha puasa kita karena puasanya tidak batal. Yang pertama adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Engkau menyebutkan kejelekan-kejelekan saudara muslim, saudaramu yang beragama Islam, walaupun apa yang kita sebutkan daripada kejelekan orang tersebut itu benar, tetap itu disebut dengan ghibah. Maka harus kita jauhkan ketika kita sedang berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang lainnya. Yang kedua adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? An-namimah adalah naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah, menyebarkan omongan dengan tujuan untuk memfitnah orang lain. Itu yang disebut dengan namimah. Maka harus kita jauhkan namimah ini. Yang ketiga yang dapat membatalkan pahala puasa kita adalah al-kadzib. Al-kadzib adalah berbohong. Berbohong dalam hal apapun, berbohong dalam keadaan apapun, itu dapat membatalkan, menghilangkan pahala puasa kita tapi tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dapat membatalkan pahala puasa kita, an-nazar lima yahrum, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk kita lihat, baik secara langsung ataupun dalam bentuk gambar ataupun video. Au lima yahillu bisyahwatin, atau melihat sesuatu yang memang halal kita lihat tapi melihatnya dengan adanya syahwat, dengan timbulnya syahwat di dalam diri kita, maka itu pun dapat membatalkan pahala puasa kita. Yang selanjutnya adalah al-yaminul kadzibah, berbohong ketika kita sudah berjanji kepada seseorang, itu pun dapat membatalkan pahala puasa kita. Dan yang terakhir yang dapat membatalkan pahala puasa kita adalah qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Yang dapat membatalkan pahala puasa kita adalah berucap bohong, berucap kasar, bertindak kasar, melakukan kejahatan, melakukan kriminal kepada siapapun, baik kepada sesama muslim ataupun kepada orang lain yang tidak beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, man lam yada' al-qawl az-zur wal 'amal bihi, seseorang yang ketika berpuasa tidak meninggalkan kriminalitas,
tidak meninggalkan kejahatan, tidak meninggalkan perkataan yang bohong. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak butuh dengan rasa lapar dan hausnya. Artinya pahala puasanya tidak ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat manis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian yang kedua yang membatalkan puasa adalah ma yubtilu nafsas shaum. Hal-hal yang membatalkan puasa kita. Puasa dan termasuk sawab shaum, pahala puasa. Fa'alaihi al-qada. Maka hal-hal ini yang akan saya sebutkan, jika kita lakukan, wajib atas kita untuk mengqada puasa kita. Apa saja? Ada 8. Yang pertama adalah ar-riddatu, murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Apa itu murtad? Murtad adalah qat'ul Islam, memotong diri kita, mengeluarkan diri kita daripada agama Islam, baik secara fi'lan, tingkah laku kita, au qawlan, ataupun perkataan kita, au i'tiqadan, ataupun keyakinan kita. Murtad walau lahdatan, walaupun cuma sebentar. Ketika kita lagi berpuasa kemudian kita murtad, na'udzubillah, walaupun cuma sebentar kemudian masuk Islam lagi, maka puasa kita menjadi batal. Yang kedua yang dapat membatalkan puasa kita adalah al-junun, gila, walau lahdatan, walaupun cuma sebentar. Dan yang ketiga adalah al-haidu wal nifasu wal wiladah. Haid ataupun nifas, wanita yang haid, wanita yang nifas, wal wiladah, dan wanita yang melahirkan, itu pun dapat membatalkan puasa-puasa mereka sebagaimana yang telah kita ketahui bersama-sama. Kemudian yang keempat yang dapat membatalkan puasa kita adalah al-ighma'u was-sukru, pingsan. Orang sedang berpuasa kemudian pingsan, itu pun dapat membatalkan puasanya. Atau as-sukru, mabuk. Orang yang berpuasa kemudian mabuk, itu pun dapat membatalkan puasa mereka. Pingsan dan mabuk seperti apa yang dapat membatalkan puasa mereka? Yaitu pingsan dan mabuk yang apabila seorang yang pingsan dan mabuk itu dari awal dia puasa, artinya dari tulu'al fajr, daripada terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, dia nggak sadar sama sekali. Apabila dia sadar, wa in afaqa walau lahdhah, apabila orang yang pingsan tersebut sadar ataupun orang yang mabuk tersebut sadar, walau lahdhatan, walaupun cuma sebentar sabarnya, maka tidak membatalkan puasanya. Berkata Imam Romli dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan, wa in afaqa mughma alaihi ba'dun nahar walau haidatan yasihhu minhu shaum. Apabila seseorang yang pingsan, dan kasus ini adalah orang yang mabuk juga, itu sadar walaupun cuma sebentar ketika dia sedang melakukan puasa, maka sah puasanya. Kemudian yang dapat membatalkan puasa kita adalah al-jima', berhubungan suami istri dengan keadaan aliman bit-tahrim. Orang yang berhubungan suami istri ketika berpuasa ini tahu keharaman untuk berhubungan suami istri ketika berpuasa. Kemudian amidan, sengaja berhubungan suami istri, sengaja. Ada hubungan suami istri yang dilakukan tidak sengaja misalkan, atau dalam kondisi dia lupa sedang berpuasa, maka dalam kasus ini tidak membatalkan puasanya. Dan apabila dia membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri, maka dia harus membayar qada puasanya. Selain dia harus membayar qada puasanya, dia harus membayar kafarat. Apa kafarat yang harus dia bayar? Bitertib, berurutan. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Dalam kasus ini, dalam kondisi sekarang ini tidak ada budak, maka beralih ke yang kedua, yaitu siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, maka dia dapat beralih ke yang ketiga, yaitu it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin, likulli miskin mud, setiap satu orang miskin dia kasih 1 mud. Sahabat manis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian
yang dapat membatalkan puasa kita adalah wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawf. Masuknya benda dari lubang yang terbuka yang ada di dalam tubuh kita. Pertama yang harus kita bahas adalah benda. Artinya selain benda, contohnya adalah angin. Masuk angin dari mulut kita, masuk angin dari hidung kita, maka ini tidak membatalkan puasa sebagaimana yang kita tahu bersama-sama. Atau mujarradut ta'am, hanya sekedar rasa, tapi nggak ada bentuknya, tidak ada bentuk padatnya, tidak ada bentuk cairnya, tapi hanya sekedar rasa, maka itu pun tidak membatalkan puasa kita. Yang harus kita bahas selanjutnya adalah manfaz maftuh, lubang yang terbuka. Di dalam mazhab Syafi'i, seluruh lubang yang ada di tubuh kita ini adalah lubang yang terbuka kecuali al-ain, mata. Maka ini mata, apabila kita masukkan sesuatu benda ke dalam mata kita, itu tidak membatalkan puasa kita. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di dalam masalah suntik ketika orang sedang berpuasa. Maka al-mu'tamad di mazhab Syafi'i, apakah orang boleh melakukan suntik ketika berpuasa? Kalau suntiknya itu untuk menambah vitamin, suntiknya itu untuk menambah seger badannya ketika dia lagi berpuasa, maka ini tentu membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya ini untuk pengobatan, suntiknya ini untuk vaksin atau yang lain-lain, ada dua pendapat. Yang pertama adalah kalau dia disuntik melalui pembuluh darah, maka ini dapat membatalkan puasa. Tapi kalau dia disuntik hanya melalui otot-otot dan urat-uratnya saja, tidak melalui pembuluh darah, maka ini tidak membatalkan puasa. Dan yang setelahnya, yang kemudian yang membatalkan puasa adalah al-istimna, onani. Onani, sebagaimana kita tahu bersama onani, maka dapat membatalkan puasa. Baik onani dengan, mohon maaf, tangannya sendiri, ataupun minta bantuan istrinya ketika dia lagi berpuasa, itu pun dapat membatalkan puasanya. Dan yang terakhir, sahabat manis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-istiqa, memaksa diri untuk muntah, menyengaja diri muntah. Kalau muntah sendiri, tidak disengaja dia muntah, misalkan tiba-tiba muntah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sengaja dikorek-korek mulutnya kemudian sampai dia muntah, itu dapat membatalkan puasanya. Sahabat manis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.